Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masya Allah, akhlak Pak Anu bagus banget loh, kata seorang bapak-bapak mempromosikan rekan kerjanya. Buktinya apa Pak? Tanya lawan bicaranya. Itu loh, kalau di kantor ia ramah banget, apalagi kalau sedang berhadapan dengan bosnya, jawab temannya. Wih, Bu Anu akhlaknya baik banget, komentar seorang ibu-ibu tak kalah membicarakan salah satu tetangganya. Loh, dari mana ibu tahu? Tanya temannya. Itu loh Jeng, kalau di arisan RT dia tuh ramah banget, sahut tetangganya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, begitulah kira-kira cara kebanyakan kita menilai mulia tidaknya akhlak seseorang. Sebenarnya pola penilaian seperti itu tidaklah mutlak keliru, hanya saja kurang jeli. Sebab sangat memungkinkan seseorang itu memiliki dua akhlak yang diterapkannya pada dua kesempatan yang berbeda. Berakhlak mulia di suatu tempat, tetapi tidak demikian di tempat yang lain. Dan itu tergantung kepentingannya. Jadi, bagaimanakah Islam membuat barometer penilaian kemuliaan akhlak seseorang? Berikut ini kami berusaha sedikit mengupas permasalahan tersebut. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, Islam adalah agama akhlak. Di antara tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW selain untuk menegakkan tauhid di muka bumi, adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana dijelaskan dengan gamblang dalam sabda beliau, bu'istu liutammima shalihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bayangkan, sedemikian besar perhatian terhadap perealisasian akhlak, dan Islam tidak hanya menjelaskan ini secara global, juga menerangkannya secara terperinci. Lalu bagaimanakah akhlak seorang muslim kepada Robnya, keluarganya, tetangganya, bahkan kepada hewan dan tumbuhan sekalipun? Maka pada kesempatan kali ini, di antara hal yang tidak terlepas dari sorotan akhlak Islam ialah penjelasan tentang barometer akhlak mulia seseorang. Kapankah seseorang itu berhak dinilai memiliki akhlak yang mulia? Atau dengan kata lain, sisi apakah yang bisa dijadikan jaminan bahwa seseorang itu akan berakhlak mulia pada seluruh sisi kehidupannya apabila ia telah berakhlak mulia pada sisi yang satu itu? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, barometer akhlak mulia, panutan kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan permasalahan tersebut dengan sabdanya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian dalam bermuamalah dengan keluargaku. Hadis ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, penjelasan tentang barometer akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, siapakah yang pantas dijadikan panutan dalam hal tersebut. Maka dalam kaitan dengan hadis tersebut, kita berusaha sedikit mengupasnya menjadi dua bagian. Yang pertama, mengapa berakhlak mulia kepada keluarga, wabil khusus terutama kepada istri dan anak-anak, dijadikan barometer kemuliaan akhlak seseorang. Makanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekurang-kurangnya wallahu alam ada dua hikmah di balik peletakan barometer tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani. Yang pertama, sebagian besar waktu yang dimiliki seseorang dihabiskan di dalam rumahnya bersama istri dan anak-anaknya. Andai kata seseorang itu bisa bersandiwara dengan berakhlak mulia di tempat kerjanya, yang itu hanya memakan waktu beberapa jam saja, belum tentu ia bisa bertahan untuk terus-menerus melakukannya di rumahnya sendiri. Kenapa? Dikarenakan faktor panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk bersandiwara. Justru yang terjadi saat-saat itulah terlihat akhlak aslinya.
ketika bersandiwara, bisa saja dia membuat muka manisnya, membuat tutur katanya lembut dan suaranya halus. Namun jika itu bukanlah watak aslinya, dia akan sangat tersiksa dengan akhlak palsunya tersebut jika ia harus pertahankan sepanjang harinya. Dan kebalikannya, seseorang yang memang pembawaan di rumahnya berakhlak mulia, insya Allah secara otomatis ia akan mempraktekannya dimanapun ia berada. Kemudian yang kedua, di tempat kerja, ia hanyalah berposisi sebagai bawahan yang notabene adalah lemah. Sebaliknya, ketika ia berada di rumahnya, dia berada di posisi yang kuat karena menjadi kepala rumah tangga. Perbedaan posisi tersebut tentunya sedikit banyaknya berimbas pada sikapnya di dua alam yang berbeda tersebut. Ketika di kantor, ia harus mesti menjaga rapornya di mata atasan, yang mana membuatnya harus berusaha bekerja melakukan apapun demi meraih tujuannya tersebut. Meskipun untuk itu ia harus memoles akhlaknya untuk sementara waktu, dan itu pun gak masalah. Yang penting karirnya bisa terus menanjak, naik pangkatnya, naik gajinya. Adapun di rumah, di saat posisinya kuat, dia akan melakukan apapun seenaknya sendiri, tanpa merasa khawatir mau dipotong gajinya ataupun dipecat. Demikianlah kondisi orang yang berakhlak mulia karena kepentingan duniawi. Lalu bagaimanakah halnya dengan orang yang berakhlak mulia karena Allah Jalla wa'ala? Ya, dia akan terus berusaha merealisasikan dalam situasi, kondisi apapun, serta dimanapun ia berada. Sebab ia merasa selalu di bawah pengawasan Zat yang Maha Melihat dan Zat yang Maha Mengetahui. Kemudian yang kedua, kita akan sebutkan beberapa potret gambaran kemuliaan akhlak Nabi SAW terhadap keluarganya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati Allah, sebagai teladan umat, sangat amat wajar jika praktik keseharian Nabi SAW dalam bergaul dengan keluarganya kita pelajari. Dan tentu saja lautan kemuliaan akhlak beliau SAW terhadap keluarganya, terhadap umatnya tidak bisa kita kupas dalam kesempatan singkat ini. Oleh karena itu, di sini kita hanya akan menyampaikan beberapa contoh saja. Hal itu hanya sekedar untuk memberikan gambaran akan permasalahan ini. Yang pertama di antaranya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang turut membantu urusan dalam tanda kutip belakang. Secara hukum asal, urusan dapur atau belakang dan tetek bengeknya memang merupakan kewajiban istri. Namun meskipun demikian, hal ini tidak menghalangi Rasulullah SAW untuk ikut turun tangan membantu pekerjaan para istrinya. Dan ini tidak terjadi melainkan karena sedemikian tingginya kemuliaan akhlak yang beliau miliki. Diriwayatkan dari Urwah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Wahai ummul mukminin, apakah pekerjaan yang dikerjakan Rasulullah SAW tak kala idza kana indaki, tak kala bersamamu wahai ummul mukminin?" Maka ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu." Aisyah radhiyallahu anha menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti apa yang dilakukan salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Beliau jahit atau ngesol sandalnya atau sepatunya, juga jahit bajunya, dan juga mengangkat air di ember. Subhanallah, di tengah kesibukan beliau sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa padat berdakwah, mengajarkan umat, menjaga stabilitas keamanan negara, begitu pula berjihad, mengurus ekonomi umat, dan lain-lain sebagainya, beliau masih bisa menyempatkan diri mengerjakan hal-hal yang dipandang remeh, dipandang rendah oleh banyak suami di zaman ini. Andaikan para suami-suami itu mau mempraktekkan hal-hal tersebut, insya Allah
keharmonisan rumah tangga mereka akan langgeng. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang berpenampilan prima di hadapan istri dan keluarga. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan pengamatannya tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Nabi SAW jika mau masuk ke rumahnya, hal pertama yang pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak. Bersiwak ketika pertama kali masuk rumah. Subhanallah. Suatu hal yang mungkin tak pernah terbetik di benak kita. Tetapi begitulah cara Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga penampilannya, kecenya di depan istri dan putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satunya dari potret kemuliaan akhlak Rasul SAW kepada istri, kepada anak-anak dan keluarganya. Kemudian di antaranya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau adalah sosok yang tak pernah bosan untuk terus-menerus menasihati istri dan keluarganya. Nabi SAW mengingatkan, ala wastausu bin nisa'i khairan. Ingatlah, hendaknya kalian berwasiat yang baik kepada para istri. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, timbulnya riak-riak dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang lumrah biasa terjadi. Namun, jika hal itu sampai mengotori keharmonisan jalinan kasih sayang antara suami dan istri, atau bahkan menghancurkan bahtera pernikahan, tentulah sangat berbahaya. Agar mimpi buruk itu tidaklah terjadi, seyogyanya ditumbuhkan budaya saling memahami dan kebiasaan saling menasihati antar suami dan istri. Maka daripada itu, benih-benih kesalahan yang ada dalam diri pasangan suami istri hendaknya tidaklah didiamkan begitu saja hanya karena dalih menjaga keharmonisan rumah tangga. Justru sebaliknya, kesalahan-kesalahan itu harus segera diluruskan, dan tentunya hal itu harus dilakukan dengan cara yang elegan, tutur kata yang lembut, raut muka yang manis, dan metode yang tentunya tidak menyakiti hati pasangan. Begitulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita. Semoga nasihat sederhana ini bisa dijadikan sebagai salah satu sarana introspeksi diri, terutama bagi mereka yang menjadi panutan banyak orang, seperti dai, guru, ustadz, penjabat, orang tua dan semisalnya, untuk terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas muamalah terhadap keluarga mereka masing-masing. Jika sedang demikian, berarti mereka telah betul-betul berhasil menjadi kedua, luar maupun dalam. Wallahu ta'ala alam bisawab.